Baik, pada saat ini mari kita lanjutkan pembahasan kita di dalam pelajaran Denominational History, dan kita sudah tiba pada era kebangunan, reformasi, dan ekspansi. Apa yang dilakukan pada waktu ataupun di tahun 1888 sampai 1900 ini yang berkaitan dengan kebangunan, apakah hanya secara fisik atau kebangunan juga secara rohani? Dan juga reformasi di dalam hal-hal apa saja, dan juga ekspansi, perluasan di dalam hal apa. Ini akan kita pelajari bersama-sama pada kesempatan kali ini. Nah, tahun 1888, Gereja Advent telah memiliki doktrin. Oke, kita sudah pelajari itu pertemuan yang lalu, kurang lebih ada 5 doktrin utama, sudah diorganisir agar bisa menginjil, sudah ada mereka punya organisasinya sendiri, dan telah terbentuk pola hidup sehat. Kita sudah pelajari itu pertemuan yang lalu mengenai penglihatan yang didapatkan oleh Mrs. White terkait dengan ada perubahan di dalam hal kesehatan. Harus mengikuti pola hidup sehat. Oke, yang jadi masalah adalah Gereja Advent terlalu memberi penekanan pada keunikannya, khususnya memberikan penekanan pada 5 doktrin yang tadi saya sudah sempat sentil. Yang pertama adalah the second coming of Jesus Christ sebelum 1000 tahun. Terus yang kedua adalah pelayanan Yesus di Ka'bah, ataupun pelayanan Yesus di Ka'bah sorga, conditional immortality, kondisi orang mati, dan juga karunia rohani dan sabat. Jadi 5 hal ini yang terus didengung-dengungkan, yang terus disampaikan oleh para pionir gereja pada waktu itu. Doktrin pilar, 5 doktrin utama dari gereja masa Advent hari ke-7. Itulah sebabnya saya sudah katakan berulang-ulang kali bahwa pada awalnya pionir gereja kita, mereka mengutamakan akan 5 hal ini. Tetapi Tuhan menyatakan bukan cuma hal ini, tetapi doktrin gereja kita sifatnya apa? Progres. Doktrin gereja kita sifatnya progresif. Itulah sebabnya Allah menyingkapkan secara perlahan-lahan. Dan pada saat ini, di dalam 28 doktrin gereja kita, ya sudah ada 28 doktrin. Oke. Nah, gereja merasa bahwa misinya adalah menobatkan orang Kristen lain ke dalam pekabaran Advent. Ini adalah misi gereja. Padahal untuk menobatkan akan orang untuk mendapatkan atau menjadikan Kristus sebagai juru selamat pribadi, itu adalah tugas dari Roh Kudus. Yang harus kita lakukan adalah menyampaikan dan menunjukkan tindakan-tindakan yang baik, menunjukkan cara hidup yang baik sesuai dengan arahan firman Tuhan. Oke, tetapi pada waktu itu misi gereja yang utama adalah mereka mau menobatkan orang Kristen atau denominasi lain untuk masuk ke dalam pekabaran Advent. Nah, dengan tujuan ini, sebagian besar orang Advent melalaikan aspek-aspek lain itu yang saya katakan tadi. Bertegang rasa, saling menghormati antara satu denominasi dengan denominasi yang lain, saling menghargai satu dengan yang lain, dengan menunjukkan sikap ini, dengan menunjukkan karakter kita ini yang baik, sama seperti dengan Kristus, maka pada akhirnya sebenarnya orang melihat. Dan ini yang hilang pada waktu itu. Karena mereka hanya mau menunjukkan bahwa ini adalah doktrin gereja, kalian harus masuk di dalam gereja ini, kalian harus masuk dalam pergerakan ini, sehingga sisi kasihnya hilang. Saling mengasihi, saling menghargai, antara satu kepercayaan dan kepercayaan yang lain, kelihatannya hilang. Nah, di sana dikatakan dengan tujuan ini sebagian besar orang Advent melalaikan aspek-aspek lain dari kekristenan yang juga dimiliki oleh orang Kristen yang lain. Oke? Kelalaian yang terbentuk ini menjadi penyebab utama masalah yang dihadapi pada sesi GC di Minneapolis tahun 1888. Ini yang terjadi pada waktu itu. Sesi konferensi umum Minneapolis tahun 1888 adalah pertemuan konferensi umum Gereja Masa Advent hari ke-7 yang diadakan di Minneapolis, Minnesota pada bulan Oktober 1888. Itu dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah gereja, atau sesi General Conference ini atau konferensi umum ini dianggap sebagai salah satu peristiwa penting di dalam sejarah gereja Masa Advent hari ke-7. Mengapa? Nanti kita akan lihat bersama-sama. Ada banyak peserta tentunya, tetapi peserta kunci yang menjadi pusat perhatian pada waktu itu adalah A.T. Jones atau Alonzo T. Jones dan Elliot J. Wagoner yang menyampaikan pesan tentang kebenaran yang didukung oleh Ellen White. Jadi kebenaran ataupun dasar dari A.T. Jones ini dan E.J. Wagoner ini dasar mereka ini didukung oleh Mrs. White, karena ajaran yang diajarkan oleh A.T. Jones dan Wagoner ini sama seperti dengan apa yang diajarkan oleh Mrs. White sebelum 1888. Apa itu nanti kita akan lihat sebentar. Tetapi ini masalahnya. Ini ditentang oleh para pemimpin yang lain yang ada di dalam gereja tersebut, seperti Butler,
dan Uriah Smith dan juga pemimpin-pemimpin yang lain. Nanti kita akan lihat ini. Sesi ini membahas masalah-masalah teologis yang penting seperti makna kebenaran oleh iman. Apakah keselamatan itu ditentukan lewat penurutan terhadap hukum atau hanya melalui iman? Sifat ketuhanan atau the nature of God, hubungan antara hukum dan kasih karunia, apa kaitannya antara penurutan terhadap hukum dan juga kasih karunia yang diberikan Allah kepada manusia lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, dan pembenaran dan hubungannya dengan pengudusan, hidup kudus. Oke, ini yang dibahas di GC Session di tahun 1888 di Minneapolis. Mari kita lihat salah satu masalah yang dibahas pada waktu itu. Masalah mulai timbul pada saat dua orang muda Advent editor dari California mulai menerbitkan tulisan mereka di majalah Science of the Times antara tahun 1884 dan 1886 yang bertentangan dengan tradisi gereja. Apa itu tradisi gereja? Nanti kita akan lihat mereka punya pandangan mengenai penurutan terhadap hukum, bahwa penurutan terhadap hukum itu harus mutlak supaya dapat diselamatkan. Jadi penurutan terhadap hukum supaya dapat diselamatkan. Sedangkan ini dua orang muda ini yang A.T. Jones dan A.J. Wagoner ini, mereka mengatakan bahwa justru keselamatan itu diberikan oleh Allah. Penurutan terhadap hukum itu tidaklah menyelamatkan, tetapi justru oleh karena sudah diselamatkan maka kita menurut hukum. Oke. A.T. Jones, seorang yang menyelidiki nubuatan, muncul dengan interpretasi baru dari 10 tanduk dalam Daniel pasal 7. Jadi kalau kita lihat Daniel pasal 7 ada 10 tanduk di sana. Dan bagi Uriah Smith, dia katakan bahwa salah satu tanduk itu adalah Huns atau Hungaria. Sedangkan menurut A.T. Jones, dia katakan bahwa itu bukan Huns atau bukan Hungaria, tetapi itu adalah Alemani atau Germany. Sekarang, cikal bakal terjadi the Kingdom of Germany atau kerajaan Jerman. Hal ini tentunya tidak menyenangkan Uriah Smith. Karena Uriah Smith ini kalau mau dikatakan dia lebih senior dibandingkan dengan A.T. Jones ini. A.T. Jones ini masih seorang muda, sedangkan Uriah Smith ini lebih senior dibandingkan dia. Dan pada akhirnya seorang editor ini, yang lama menjadi editor ini, yang Uriah Smith, dia katakan bahwa itu tidak benar. Ini tidak menyenangkan dan ini menyinggung perasaan dari Uriah Smith itu sendiri. Oleh karena perbedaan pendapat, yang satu orang muda, yang satu lebih senior. Nah, ini pelajaran bagi kita. Apabila ada suatu hal yang benar, walaupun kita orang muda, kita pertahankan itu. Dan kita sampaikan bahwa itu benar. Tanpa harus menonjolkan bahwa saya lebih hebat dibandingkan dia. Ini yang terjadi pada waktu itu. A.T. George itu dia mempelajari akan firman Tuhan. Uriah Smith juga dia mempelajari akan firman Tuhan. Tetapi A.T. Jones dengan interpretasinya yang baru menyatakan bahwa itu bukan salah satu tanduk dari 10 tanduk. Ya, kalau kita pelajari di Daniel pasal 7, Daniel pasal 2 juga mengenai 10 jari-jari kaki ini. Ya, kalau kalian 10 jari-jari kaki, 10 tanduk itu sama itu. Itu bukan Huns, tetapi itu adalah Alemani. Dan sangat tersinggung ini Uriah Smith. Dan dia di sana dikatakan dia sangat kecewa ataupun sangat marah terhadap hal ini. Karena dia sudah dikenal oleh para ahli atau sudah dikenal juga oleh orang-orang Advent pada waktu itu, dia adalah ahli dalam nubuatan. Jadi tersinggung oleh seorang muda. Tetapi kita sebagai orang muda, pelajarannya sekali lagi, sampaikan saja apa yang benar sesuai dengan Alkitab, biar Roh Kudus yang akan menerangkan itu kepada setiap orang. Dan bagi kita yang sudah senior, apabila ada masukan ataupun ada hal-hal yang baru atau ada insight yang baru, kita sebenarnya harus berjiwa besar, kita harus menerima, oleh karena apabila itu sesuai dengan firman, ya. Apabila sesuai dengan firman kebenaran. Karena ya kita tahu bersama bahwa Allah bekerja kepada siapa saja. Dan ketika kita mempelajari akan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, Allah juga bekerja di dalam kehidupan kita. Menuntun akan pikiran kita mempelajari akan firman. Nah, pada waktu yang bersamaan, A.J. Wagoner menyatakan dalam tulisannya ide bahwa hukum dalam buku Galatia, yang tadi saya katakan tadi, adalah hukum moral, bukannya hukum upacara. Sedangkan ini George Butler ini, dia adalah ketua GC. Ketika dia mendengarkan akan hal ini, dia katakan, orang muda, kenapa sampai kamu menyatakan bahwa di buku Galatia, hukum yang dimaksudkan adalah hukum moral, bukan hukum upacara. Oke? Jadi, ada ketersinggungan di sini. Oleh karena perbedaan persepsi, perbedaan pendapat. Sedangkan kedua masalah ini
sudah dijelaskan atau sudah disampaikan oleh Mrs. White jauh sebelumnya. Makanya Mrs. White katakan ini bukan terang baru tetapi terang yang lama. Sebenarnya ini sudah disampaikan tetapi tidak ditanggapi, dan ini disampaikan kembali di GC session di 1888 ini. Banyak sekali penolakan tetapi ada juga yang menerima akan pandangan ini.